Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester yang berjudul Menganalisis Kesalahan PUEBI pada buku LKS Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Pika Pakarindo dan disusun oleh nama Gunawan Saputra, nomor NIM 21531058, prodi PAI 1C, yaitu kelas atau prodi yang saya pilih, dan penyusun tugas ini adalah saya sendiri, dan dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang terhormat Ibu Melanie Harpikasari MPD, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Curug, IAIN tahun 2022. Next, kita masuk ke latar belakang. Kita masuk ke pengertian ejaan. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa dalam tulisan serta penggunaan tanda baca. Ejaan biasanya memiliki 3 aspek, yaitu aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad, aspek morfologis yang menyangkut penggambaran satuan morfemis. Menurut Suryaman dalam bukunya Rahayu 1997/15, yang dimaksud dengan ejaan adalah keseluruhan peraturan-peraturan dalam melambangkan bunyi ujaran, menempatkan tanda baca, memotong suku kata dan penghubung kata. Penggunaan ejaan dalam penulisan bahasa akan membuat tata bahasa yang digunakan semakin baku. Tidak hanya membuat tata bahasa semakin baku, ejaan juga membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi lebih baku. Ejaan juga memiliki fungsi penting sebagai penyaring bahasa lain ke bahasa Indonesia. Analisis ini bertujuan mengetahui apa fungsi PUEBI dalam suatu bacaan dan membuat kita bisa konsep dari suatu ejaan. Nah, rumusan masalah. Apa pengertian dari PUEBI? Apa fungsi dari dan PUEBI? Apa saja letak kesalahan dalam buku tersebut? Tujuan: mengetahui pengertian dari PUEBI, mengetahui fungsi dari PUEBI. Apa saja letak kesalahan dalam buku tersebut? Pengertian PUEBI. PUEBI adalah pedoman yang digunakan untuk bisa mengeja kata-kata dalam bahasa Indonesia dengan benar. Sedangkan menurut Arianti 2019/12, PUEBI adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, adalah penggambaran bunyi bahasa, kata, kalimat, dan sebagainya dengan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis yang harus memperhatikan pemakaian huruf kapital dan tanda baca. Nah, menurut saya sendiri dapat disimpulkan, pedoman atau PUEBI ini adalah pedoman yang sah yang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatur konsep ejaan yang baik dan benar. Sehingga ketika kita membaca suatu kalimat akan tertata lebih baik dan agar bisa dibaca dengan lebih jelas dan makna pada suatu kalimat yang ingin disampaikan oleh kalimat tersebut tidak hilang atau terbuang sia-sia. Next, fungsi PUEBI. Fungsi PUEBI bisa dikatakan bahwa PUEBI ini berfungsi sebagai sebuah petunjuk atau pedoman yang akan membuat kamu bisa membuat tulisan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dengan menaati PUEBI atau suatu pedoman bahasa Indonesia, maka tulisanmu akan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Artinya, berdasarkan fungsi PUEBI ini, ketika kita menulis suatu bacaan atau merangkum atau membuat suatu novel, dengan menggunakan pedoman ini atau menganut pedoman ini, sehingga tulisanmu akan lebih mudah dibaca. Orang bisa mengerti makna yang kamu sampaikan, dan kamu bisa mengerti apa makna yang kamu tulis. Misalnya kamu menulis tentang hujan, novel yang berjudul tentang hujan. Nah,
kamu bercerita tentang kamu duduk di sebuah pondok sedang menunggu hujan reda. Nah, ketika kamu menulis judul saja seperti itu dengan konsep tulisan yang bagus, maka orang akan lebih jauh memahami makna mendalam dari suatu keadaan yang kamu ceritakan. Nah, yang kedua, agar penulisan karya tulis ilmiah berasal kepada literatur kalimat yang tepat sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar, agar lebih mudah dipahami khayal luas, terutama praktisi ilmuwan yang lebih menggunakan kata-kata baku dalam penelitiannya. Artinya, dalam penulisan karya tulis ilmiah berdasarkan literatur kalimat, maka dapat dijelaskan ketika menulis suatu makalah, format makalah baik itu proposal, skripsi atau dokumen lainnya, haruslah menggunakan puebi. Karena mengapa? Ketika menggunakan puebi dalam pengetikan suatu dokumen atau makalah, dapat membuat orang lebih paham. Nah, misalnya kita membuat makalah yang berjudul tentang penelitian terhadap literasi burung di hutan. Nah, ketika kita melakukan suatu penelitian, maka janganlah melenceng dari pedoman puebi ini. Karena mengapa? Salah satu huruf saja maka akan salah semuanya. Nah, misalnya kita membuat judul interaksi burung di hutan. Jika kata interaksi ini salah dalam penulisannya, maka judul dari makalah yang kita tulis akan salah makna atau sulit diterima. Nah, maka kita harus membuat ulang lagi dan harus menggunakan pedoman dari puebi ini. Next, hasil analisis. Nah, setelah membaca sebuah buku LKS Bahasa Indonesia milik saya sendiri, dapat saya temukan dan simpulkan apa saja letak kesalahan puebinya. Letaknya terdapat pada bagian yang menjelaskan tentang bagian tugas. Nah, untuk pembacaan buku LKS, saya baca selama sekitar 3 hari untuk menemukan kesalahan, dan saya temukan kesalahannya pada hari ini. Nah, yang pertama, salah satu jenis non-fiksi adalah buku penghayaan. Buku ini akan memperkaya pengetahuan, keterampilan, dan sikap Anda. Nah, di mana letak kesalahannya? Nah, letak kesalahannya adalah pada kata sikap Anda. Nah, pada kata sikap Anda, pada kata Anda ini diawali dengan huruf besar. Nah, aturan dalam penulisan yang benar atau umum adalah huruf besar itu di awal kalimat. Nah, bukan di akhir kalimat. Nah, ini di akhir kalimat. Nah, maknanya berbeda, tapi ini seharusnya huruf A kecil, bukan huruf A besar. Yang kedua, pada soalnya yang terdapat pada buku itu, membuat pertanyaan yang mungkin akan Anda dapatkan jawabannya. Nah, ini kita sudah temukan kesalahannya, kata Anda lagi. Nah, yang kedua, tersebut sebelum Anda membaca menyeluruh. Ini sengaja saya kasih tanda warna merah. Ini artinya letak kesalahannya. Seharusnya huruf A besar jangan diawali pada kata yang ada di antara tengah kalimat atau di samping kalimat. Nah, selanjutnya, pada setiap memulai baca buku, tulislah terlebih dahulu hari, tanggal, waktu membaca agar kegiatan Anda terdaftar. Nah, ini juga saya tanda merah, ini kesalahan. Nah, yang selanjutnya, melaporkan kegiatan membaca buku Anda dengan format berikut. Nah, ini juga salah dalam tulisan. Nah, ini saya sengaja tanda merah. Nah, itulah mengapa pedoman puebi ini sangat penting dalam menuliskan suatu ejaan, agar tidak ada salah makna, agar tidak melanggar dari pedoman tersebut. Lanjut. Kemudian terdapat pada halaman 89 seperti yang tadi, setelah bisa menyusun opini dalam bentuk paragraf. Pada pembahasan ini Anda, kita ketemu lagi kata Anda. Ini saya heran kenapa pada buku itu masih ada saja kesalahan. Nah, seharusnya, ini kata setelah kan, kata setelah ini diawali is wajar, dia pembuka suatu kalimat atau kata pembuka. Nah,
Yang saya heran ini, pembahasan ini Anda. Kenapa harus kata Anda selalu saya temukan itu ada diawali huruf besar awalannya. Nah, kecuali kata itu mengandung singkatan, misalnya Dewan Perwakilan Rakyat, wajarlah karena itu merujuk pada topik yang dibahas atau utama dibahas. Nah, dan lainnya seperti singkatan dari suatu daerah, misalnya BK, misalnya Kabupaten Bengkulu Utara. Nah, kata Kabupaten Bengkulu Utara, misalnya Bengkulu B huruf besar di atas kalimat kan, Utara huruf besar di awalnya kan. Nah, jadi singkatannya BU. Nah, itu wajar pada suatu kalimat karena mendeskripsikan suatu tempat atau wilayah. Nah, yang saya heran ini, Anda ini jangan lebih baik huruf kecil aja ya, karena lebih konkret untuk penjelasannya. Nah, yang terakhir pada halaman sebelumnya atau halaman 88. Nah, pada kali ini Anda lebih baik untuk perbaikannya jangan diberi huruf A besar kan. Nah, lebih baik dikasih huruf A kecil saja, karena untuk awal suatu kalimat pada suatu kata hanya boleh diberikan kepada kata pembuka atau kata yang memberikan suatu singkatan pada suatu kalimat. Nah, baiklah kita masuk ke kesimpulan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan PEGI itu haruslah benar dengan kaidah-kaidah kebahasaan, sehingga dapat membuat kita harus bisa untuk memiliki daya baca terhadap suatu bacaan. Itulah saya mengatakan ini sangat penting karena ini adalah pedoman bacaan Indonesia yang sebenarnya, baik itu tata letak huruf, proses dalam mengeja, dan ini harus terdapat pada setiap buku-buku yang dibuat, baik itu siapa penerbitnya atau penyusunnya. Dengan adanya penelitian ini dapat membuat kita tahu bagaimana fungsi ejaan. Nah, semoga dengan penelitian ini dapat membuat kita bisa memahami tentang ejaan, dan jika terdapat kesalahan baik pada analisisnya atau diri pribadi saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Nah, baiklah itu saja analisis saya. Jika ada kesalahan baik cara bicara atau tutur kata, kepada penonton saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.